Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Keterbukaan Awal Sebuah Pemulihan. Bukankah sering kita dengar slogan ini? Keterbukaan itu adalah awal dari sebuah pemulihan. Tapi apakah itu benar? Mari kita baca terlebih dahulu dalam Mazmur 13 ayatnya yang pertama sampai ke-6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak. Karena penyelamatanmu, aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bisa kita lihat di ayat kedua sampai keempat, Daud mengutarakan isi hatinya dengan bahasa yang simple. Mungkin Daud berkata demikian, berapa lama lagi ya Tuhan kau itu lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi aku ini harus khawatir dan sedih setiap hari? Berapa lama lagi aku ini harus lihat musuhku itu sombong ke aku? Kita bisa lihat keterbukaan Daud tidak hanya di pasal yang 13. Daud kerap kali jujur di hadapan Tuhan, bahkan di pasal yang ketiga. Mazmur tersebut ditulis Daud saat dikejar Absalom anaknya. Daud mengatakan di ayat yang kedua, ya Tuhan, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah, Selah. Tapi sesering ia mengeluh dan jujur pada Tuhan, maka seringkali juga kita bisa lihat dalam pasal yang sama di ayat yang terakhir biasanya. Tiba-tiba Daud itu berubah. Contohnya di pasal yang ketiga ya, di ayat yang ketiga dan 13. Di pasal yang ketiga, Mazmur yang ditulis saat dikejar Absalom tadi, Daud mengatakan ayat yang kelima, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan yang menopang aku. Dan di pasal yang ke-13 yang tadi awal kita baca, di ayat yang ke-6 berkata demikian, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Lihat, respon Daud setelah jujur pada Tuhan selalu ditutup dengan kata-kata pengharapan pada Tuhan, kepercayaannya kepada Tuhan. Daud dipulihkan. Jadi benarkah kejujuran adalah awal dari pemulihan? Jawabannya benar, tapi kurang tepat. Terus yang tepat gimana? Yang tepat adalah kejujuran pada pribadi yang tepat adalah awal dari sebuah pemulihan. Pernahkah kita jujur pada seseorang, menceritakan keluh kesah kita, tapi masalahnya justru bertambah? Karena orang yang kita curhati ini tiba-tiba justru cerita ke orang lain. Jadi masalah kita menyebar kemana-mana, sehingga masalahnya bertambah. Atau orang yang kita curhati ini justru memberi solusi yang ngawur. Ketika ada masalah kita cerita, terus justru diajak ke diskotik, justru diajak ngerokok, diajak memakai barang-barang yang terlarang. Lagi ada masalah ini sama keluarga, sama istri, terus cerita ke temen lah, perempuan lagi. Akhirnya diajak ke diskotik atau diberi solusi, mending jalan-jalan, dan perempuan yang kita curhati ini menemani kita, akhirnya kita selingkuh. Masalahnya justru melebar kemana-mana ketika kita terbuka sama orang. Atau sedang dalam masalah, curhat ke istri nih, bukan dikasih solusi malah digoblok-goblokan biasanya, atau dimaki-maki. Apakah bisa orang yang jujur itu dipulihkan jika cerita atau jujur pada orang yang salah? Daud dipulihkan karena Daud bercerita atau jujur pada pribadi yang tepat, yang bijaksana, yang adil. Itu sebabnya Daud dipulihkan. Jadi saudara, keterbukaan adalah awal dari sebuah pemulihan itu kurang tepat. Keterbukaan pada orang yang tepatlah awal dari sebuah pemulihan. Dan keterbukaan pada orang yang tepat itu kepada siapa? Terbuka pada Yesus.
yang pertama. Opsi yang kedua lagi adalah terbuka pada orang-orang yang kita tahu bahwa dia hidupnya benar-benar di dalam firman. Hanya keterbukaan pada kedua orang inilah yang akan memulihkan kita. Bukan terbuka pada orang terdekat, bukan terbuka pada orang tua atau istri. Jika orang tua dan istri tidak hidup dalam firman, maka kita tidak akan mengalami pemulihan ketika kita jujur pada mereka. Kerap kali dari kita ingin orang jujur pada kita, cerita kepada kita, sehingga kita jadi jawaban bagi mereka, jawaban dari masalah mereka. Tidak sedikit bisa kita temukan pada orang tua juga. Orang tua ingin anaknya cerita dan jujur pada mereka. Begitu juga dengan pasangan suami maupun istri. Ingin menjadi pasangannya tuh cerita dan jujur kepada dia. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi orang yang tepat bagi mereka? Sudahkah kita menjadi orang yang tepat bagi istri atau suami kita? Sudahkah kita menjadi orang yang tepat bagi anak-anak kita? Jadi saudara, mari kita belajar hari ini. Jujurlah pada orang yang tepat. Pada Yesus dalam doa. Atau pada orang-orang yang kita kenal memang hidup dalam firman. Jika kita ingin menemukan jawaban dan mengalami pemulihan. Dan yang kedua yang kita bisa pelajari hari ini, kalau ingin lihat orang lain dipulihkan lewat kehidupan kita, jadilah orang yang tepat bagi orang-orang terdekat kita. Saat bercerita bukannya kasih mulut dulu, melainkan memberikan telinga terlebih dahulu. Dicerna ceritanya, lalu baru memberikan solusi dengan kata yang tepat. Berusahalah jadi serupa dengan Yesus agar kita bisa menjadi orang yang tepat bagi orang-orang terdekat kita saat mereka bercerita. Sehingga mereka dipulihkan kehidupannya setelah jujur kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.